Yang buat aku bahagia itu aku tuh bisa nyalurin hobiku, jadi kayak main futsal atau buat naskah film itu maksudnya buat aku bahagia nggak. Kakak bahagia kalau mama sama papa memberi kakak hadiah. Yang buat aku bahagia itu rasanya kayak waktu aku melayani. Jadi waktu aku melayani itu aku jadi sukacita gitu. Bulan November, bulan pembapaan. Pembapaan tidak berbicara tentang gender, tetapi lebih ke peran dan fungsi kita di dalam keluarga, jemaat, sesama, dan generasi zaman sekarang. Bulan November, bulan pembapaan akan segera berakhir, tapi jangan berhenti untuk terus memberikan teladan, menjadi berkat bagi banyak orang. Salah satunya menjadi sahabat Shining. Mari kita terus mendukung keberadaan Sekolah Kristen Shining Star yang saat ini masih dalam proses renovasi, mempersiapkan tempat untuk aktivitas belajar mengajar. Tetap sehat, semangat, dan sukacita untuk para guru. Selamat Hari Guru yang jatuh pada tanggal 25 November 2021. Semakin giat memenuhi panggilanmu, menjadikan anak-anak generasi yang bersinar. Mari Bapak Ibu dukung mereka dengan menjadi sahabat Shining. Berikut mari kita menyimak informasi sepekan GBI Diaspora Sejahtera. Penyerahan anak akan dilaksanakan Minggu 19 Desember 2021 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat melalui Zoom meeting dan akan dilayani Bapak PDM Erlangga Pramudia Dharma. Pendaftaran melalui Sekretariat Gereja atau Bapak PDM Yohanes Baktiar dan ditutup 11 Desember 2021. Peneguhan nikah Natal 2021 akan dilaksanakan Minggu 26 Desember 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Geraha Mujizat Jalan Gajah Mada 18 Malang. Pendaftaran melalui Sekretariat Gereja atau Bapak PDM Yohanes Baktiar dan ditutup 12 Desember 2021. Itulah informasi kegiatan GBI Diaspora Sejahtera. Salam sehat, semangat, dan sukacita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, salam sehat, semangat dan sukacita. Mari Bapak Ibu, saya mengundang untuk berdiri untuk kita segera mulai ibadah kita
Namun sebelumnya kami juga akan menyapa bagi Bapak Ibu yang mungkin ibadah melalui YouTube channel Sejahtera maupun melalui radio streaming Sejahtera FN. Mari kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini diambil dari kitab Filipi pasal 3 ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami menjadi teladanmu. Mari berdoa. Ya Allah, Engkaulah Allah kami. Kami mencari Engkau pagi ini Tuhan. Hati kami haus kepadamu, bahkan tubuh kami rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah kami membangun kepadamu ya Tuhan. Di tempat yang kudus sambil melihat kekuatan dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih daripada hidup. Bibir kami memegahkan Engkau Tuhan. Demikianlah kami muji Engkau seumur hidup kami. Dan tangan kami angkat demi nama-Mu. Bapa, kami bersyukur, terima kasih. Buat pagi ini Kau memberikan kesempatan kembali bagi kami. Setiap kami umat-Mu yang hadir pada pagi ini Tuhan. Dalam rumah ibadah ini. Untuk kami bersama-sama beribadah Tuhan. Untuk kami memuji menyembah Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan. Ampuni segala dosa salah kami. Sehingga sungguh ibadah kami ibadah yang berkenan menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah para hamba-hamba yang melayani Tuhan, baik hamba-Mu yang ada di musik Tuhan, pemusik, juga worship leader maupun singer Tuhan. Tapi hamba-Mu yang akan menjalankan kebenaran firman Allah. Tuhan mengurapi hamba-Mu sehingga firman disampaikan menjadikan berkat bagi setiap kami. Karena sesungguhnya firman Allah, firman yang menggembalakan, firman yang kebenaran, yang menuntun kami hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Menyerahkan ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan pada akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu mari tetap bersyukur buat pemeliharaan dan pertolongan Tuhan sepanjang minggu ini. Saya juga menyapa bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara streaming. Selamat beribadah semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita kasih sorak-sorai. Tepuk tangan panjang buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Masih di bulan November, bulan pembapaan. Bila teladan itu, teladan Kristus ada bagi kita semuanya. Katakan Tuhanku maha besar bersama-sama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan yuk, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Amin. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Mari lebih semangat lagi buat Tuhan kita. Kasih yang terbaik. Haleluya. Tuhanku, katakan Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Dia Raja segala raja. Oh ya Tuhan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari semua yang umat Tuhan katakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa dan mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya. Mari umat Tuhan. Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Bisa lebih kencang lagi, katakan
yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Alami perjumpaan secara pribadi dengan Dia saat ini. Haleluya, sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi atas kami umat-Mu Tuhan. Yes. Mau teguhkan iman kami pagi hari ini. Iman percaya kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Besar setiamu, Kau nyatakan bagi setiap kami untuk gereja kami Tuhan. Terima kasih. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya, ku percaya. Sungguh Tuhan, kami hidup oleh janji-janji-Mu. Mari kita deklarasikan kepada Tuhan. Haleluya, katakan
dalam kekuatan hanya Kau. Sekarang boleh sambil bangkit berdiri bersama-sama. Yang di rumah mari semuanya katakan percaya janji-Mu ajaib terukirkan dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Boleh sekali lagi, mari deklarasikan, katakan ku percaya janji-Mu. Haleluya. Percaya janji-Mu ajaib terukirkan dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagi kami percaya Tuhan. Katakan ku percaya. Sampai hari ini iman kami tetap tertuju kepadamu. Terukir dalam kehidupanmu. Kalau kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, karena pertolongan-Mu saja. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya, kami berserah, ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Haleluya. Mari siap kepada kita. Mari semangat. percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Katakan, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia, amin, sampai akhir hidupku. Ku percaya tiada yang mustahil, tiada yang
percaya Tuhan, meskipun kami belum melihat. Haleluya. Kuasa-Mu menguatkanku, dasarku berbenah. Oh ya Tuhan, katakan, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidup. Ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidup. Ikuti panggilan-Mu, kan setia sampai akhir hidupku. Kasih sorak-sorai tepuk tangan panjang bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari teduhkan hati di hadapannya saat ini. Kiranya pujian, penyembahan kami, bahkan hati kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Karena Kau mengetahui kerinduan hati kami untuk mendengarkan suara-Mu. Perkataan firman-Mu yang meneguhkan kami Tuhan, bahkan yang menuntun jalan kami, bahkan memberi kami kekuatan yang baru Tuhan dalam situasi pada hari-hari ini. Kami sungguh membutuhkan firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami mohon berkat-Mu atas kami yang hadir pada pagi hari ini. Dan bahkan anggota keluarga kami yang tidak bersama kami pun, Tuhan berkati mereka. Tuhan, terima kasih. Kami mau dengar isi hati-Mu Tuhan. Berikanlah petunjuk bagi kami. Berikan jamahan-Mu bagi kami. Dan kami percaya urapan dari tempat yang mati turun atas kami. Terlebih bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian Tuhan. Shalom. Selamat pagi semuanya, semua sehat, semangat, sukacita. Ya, puji Tuhan. Sekalipun kesehatan saya belum pulih betul, tetapi saya selalu menyatakan sehat, semangat, sukacita. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, ini adalah minggu terakhir di bulan November. Yang artinya sebentar lagi kita masuk di bulan Desember. Bulan kelahiran Yesus Kristus. Maka persiapkan diri saudara dalam situasi yang masih menekan kita ini untuk tidak kurang sukacita kita. Karena sukacita kita dibutuhkan oleh dunia ini. Amin. Ya. Dan sesuatu yang luar biasa pada hari ini, hambanya datang dari jauh, Jakarta. Ya, beberapa tahun yang lalu kami dekat karena di Malang tugasnya. Kami kenal Pak Daniel Silitonga ini sewaktu masih jadi Polresta Kota Malang. Dan sekarang sudah menyandang 2 bintang, Irjen. Tetapi beliau meskipun 2 bintang tetap hamba. Hamba Tuhan. Kita akan diberkati oleh hambanya Pak Daniel Silitonga. Irjen Daniel Silitonga. Saya persilakan Pak. Salam. Rasanya jauh ini ya. Saya ingat saya dulu ini ada apa? Profil-profil begitu ya. Sekarang sudah makin rapi, saya senang lihatnya. Kelihatan luas sekali itu. Salam Bapak Ibu. Setiap saya kesini saya teringat itu, karena saya dulu pernah melayani di sini tahun 2008. Ya, saya Kapolresta Malang tahun 2008. Saya boleh buka ya Pak, izin Pak ya.
tahun 2008, dan kami terus hampir tiap minggu lah ketemu sama Pak Studi dan keluarga di diaspora Malang. Memang dulu Benny Panjaitan membuat lagu itu Gereja Tua. Ya, kenapa harus Gereja Tua? Lagunya sekarang lagi diprotes orang. Kenapa lagunya Gereja Tua? Jawaban anak-anak muda sekarang, gereja baru susah izinnya kan begitu. Kenapa judul lagunya Gereja Tua gitu? Oh, sekarang baru jawabnya pada saat itu. Gereja baru susah izinnya, jadi makanya judulnya tetap Gereja Tua. Nah, Bapak-bapak dan Ibu, karena waktu kita nggak banyak, karena memang dibatasi oleh situasi dan pandemi sekarang ini, saya bersyukur karena beberapa gereja ya dengan kondisi yang ada sekarang ini sudah mulai onsite, ibadah onsite meskipun digabung dengan virtual ya, mungkin disampaikan juga virtual. Jadi saudara-saudara kita yang ada di rumah bisa mengikuti ibadah ya. Jadi kita selama ini memang pemerintah mengatur agar kondisi yang sekarang ini bisa kita pelihara, dan saya pesankan sebagai polisi ini, saya polisi dan masih aktif, dan saya itu tergabung di dalam pengawasan pelaksanaan prokes ini. Dan saya lihat ini sudah mengikuti prokes ya, jadi jarak dan segala macam, kemudian kondisi ruangan dan ini karena memang sekarang ini kita sedang membuat strategi yang bagus agar katanya gelombang ketiga akan ada di akhir-akhir Desember. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus terus bijaksana menyikapi kondisi yang sekarang ini. Bapak-bapak dan Ibu, saya terima kasih karena saya lihat semua yang hadir ini sudah memakai masker dan mengikuti prokes. Terima kasih Pak untuk gereja. Jadi saya memang jalan-jalan ke gereja-gereja melihat kalau memang onsite harus mengikuti protokol yang bagus. Saya terima kasih untuk Diaspora Sejahtera Surabaya sudah mengikuti, dan saya lihat, saya saksikan sendiri ini dengan kondisi yang ada. Dan saya pikir kita juga rindu semua untuk bersama memuji Tuhan di sini kan begitu dengan kondisi yang ada. Oleh karena itu kita tetap berdoa agar kondisi ini kita jaga semua. Ya, kita jaga agar yang disampaikan yang sekarang ini ditakut-takuti kita dengan gelombang ketiga, memang kita bisa tahan begitu ya. Saya pengen tahu ini secara jujur, kita sudah vaksin semua belum ini ya? 100% ya? Ya, itu pesan yang pertama gitu sebagai aparat. Yang kedua, kita buka Alkitab kita dari Lukas 9. Di handphone atau di Alkitab Bapak itu judulnya apa di situ ya? Hal mengikut Yesus. Oke. Hal mengikut Yesus saya baca, dan Bapak-bapak dan Ibu bisa mengikuti di gadgetnya. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus dalam tanda kutip, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Kira-kira kata-kata siapa ya? Ini aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Kata-kata siapa? Oh, murid. Kata-kata seseorang itu. Kan ada seorang di sini. Ya kan Bapak Ibu? Ada seorang di sini di tengah jalan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Hebat perkataan itu. Siapa yang sekarang berkata kepada Yesus berani mengatakan seperti ini? Aku akan mengikut engkau kepada Yesus. Aku akan mengikut engkau Yesus kemana saja engkau pergi. Benar gak? Siapa yang berani? Berani semua?
Berani mati? Berani. Berani hidup enggak? Buat Yesus. Nah itu yang lebih susah pertanyaannya. Berani mati, semua berani mati. Oh, mati kok. Yang semua orang mati. Nah, berani hidup, berani enggak hidup? Buat Yesus. Karena hidup lebih susah daripada mati. Ya enggak? Nah mari kita buka. Ini kira-kira seseorang ini siapa enggak? Tahu enggak siapa? Petrus. Coba dibuka jawabannya. Coba buka Pak. Di dalam Matius 8 ayat 18 atau 19. Ada jawabannya di situ. Oke, mari kita lihat. Lalu datanglah seorang, ternyata seorang tadi itu siapa? Ahli Taurat. Pertanyaan saya kepada bapak-bapak dan ibu, ada enggak ahli Taurat setuju atau mau mengikut Yesus? Ada enggak? Bukan. Yang selama ini ahli Taurat adalah penantang utama Yesus. Karena memang Yesus selalu meluruskan ajaran-ajaran yang terlalu ekstrim atau disimpangkan oleh ahli-ahli Taurat. Suatu saat Yesus hendak makan dengan murid-muridnya dan tidak mencuci tangan. Apa kata ahli Taurat? Katanya anak Allah. Kok dia tidak mengikuti ajaran-ajaran nenek moyang kita bahwa kalau makan itu harus cuci tangan? Nanti dibaca semua kalau kita rajin baca Alkitab. Tidak ada satupun pengikut atau ahli-ahli Taurat yang setuju dengan pengajaran Yesus. Ya. Suatu saat Yesus menyembuhkan orang di rumah Tuhan, di sinagog. Dan pada saat itu adalah hari Sabat. Apa kata ahli Taurat? Loh, ini kan hari Sabat. Dia anak Tuhan, katanya anak Tuhan, anak Allah. Aku nggak ngerti kalau hari ini hari Sabat. Kan hari ini nggak boleh kerja. Sampai Tuhan bilang gitu, kalau ada kambingmu lari 1 biji, kamu biarin apa enggak? Kalau itu hari Sabat. Tapi orang-orang ahli Taurat bilang, ya cari, dia harus dicari. Lah ini ada orang yang sudah sakit berpuluh tahun, masa nggak boleh saya sembuhkan? Itu kata bahasa saya gitu. Tapi Alkitab ceritanya begitu. Nah, tidak ada ajaran ataupun kehendak, keinginan para ahli Taurat mengikuti Yesus. Tapi tadi bilang, ada seorang ahli Taurat yang bilang pada Yesus, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Heran nggak kira-kira kita? Ya, suatu saat saya mau cerita begini nih. Ada orang kira-kira yang mengancam gereja dengan bom. Saya akan bom ini gereja ini, meledakkan. Pak Sudi ditelepon misalnya, pagi-pagi ini Pak Sudi saya akan bom gereja ini, saya teroris. Aduh, Pak Sudi bilang jangan dong. Nah, gitu. Tapi itu misalnya kira-kira hari Jumat. Hari Sabtu kira-kira karena mungkin berdoa semua, berdoa syafaat, mendoakan orang ini akhirnya berdoa. Dan yang mengancam tadi itu mau ngebom gereja bilang, Pak Sudi saya mau ke gereja boleh enggak? Kira-kira takut apa senang? Ya, senanglah, puji Tuhan, dia bertobat. Yang kita doa, yang kemarin ngancam, yang kemarin mau bunuh pendeta, ternyata mau duduk di depan lagi kira-kira. Boleh nggak? Kira-kira gimana ya? Perasaan kita kira-kira gimana? Was-was, apa bersyukur, apa gimana ya puji Tuhan, kita sudah punya satu petobat baru yang tadinya mengancam gereja, mau bunuh pendeta, mau segala macam. Tiba-tiba hari ini dia mau masuk gereja. Dan itu yang dilakukan oleh ahli Taurat tadi itu. Semua ahli Taurat kalau kita baca, kecuali Nikodemus ya, yang mau dia. Dan akhirnya Paulus bertobat. Tapi pada umumnya semua ahli-ahli Taurat tidak setuju dengan pengajaran Yesus. Semua selalu dikritik, selalu ditantang, selalu ditentang. Nah, yang saya mau katakan begini nih. Kok Yesus enggak? Coba jawabannya tuh. Coba kembali kita ke Lukas 9 tadi ya, itu 58. 58 Yesus berkata kepadanya, kok jawabnya Yesus ini agak sedikit, saya dari
Tadi saya di mobil saya baca, kok jawabnya begini ya Yesus ya. Bukan kayak jawabnya kita tadi itu syukur. Yang tadi mau ngancem pendeta, mau bakar gereja, kok tiba-tiba datang ke gereja, mau ikut ibadah, dengarkan khotbah, kasih persembahan dan segala macam. Tapi Yesus jawabnya aneh. Ya, Yesus jawabnya aneh. Aneh nggak jawabnya? Mari kita sama-sama baca. Apa ini dia bilang? Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kira-kira bahasa Jawanya apa ya itu? Jadi kata Yesus gini nih, kamu ngapain mau ikut saya? Kamu tahu nggak? Itu burung ada sarangnya, itu serigala ada lubangnya. Saya ini anak manusia. Anak manusia sebutan dari Yesus sendiri kepada orang-orang yang menyatakan bahwa inilah keturunan yang maha kuasa loh. Pencipta langit dan bumi loh. Yang punya semua ini saya loh. Tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala. Gak ada tempat meletakkan kepala. Kamu mau ikut saya mau kemana? Kalau hari ini pertanyaan Tuhan Yesus kepada kita yang hadir hari ini, yang berani hadir hari ini ibadah on-site di tengah kondisi yang sekarang ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu ngapain ibadah on-site hari ini? Takut nggak sama corona? Takut. Siapa yang nggak takut sama corona? Takut nggak? Iya, jangan ada yang sok berani. Jangan ada yang seperti di Medan itu. Apa tuh corona? Bawa sini biar saya makan tuh corona katanya. Pernah nggak lihat itu videonya? Pernah. Bawa sini corona. Binatang apa tuh biar saya makan? Loh kalau tahu kita binatangnya sudah kita bunuh dari dulu. Iya bapak-bapak dan ibu. Hari ini bilang sama Tuhan, ini karena kondisi corona, kondisi pandemi sekarang ini tidak ada berkat buat kamu. Kamu masih mau nggak ikut Yesus? Kamu masih berani nggak datang ibadah on-site? Kami masih segala macam apa yang dijanjikan. Itu maksudnya Yesus begini nih. Tidak ada berkat buat kamu, doamu tidak dijawab, apapun tidak ada hari ini. Kamu masih mau percaya nggak sama Yesus? Itu maksudnya tidak mempermainkan perasaan orang. Begitu orang datang, Pak Sudi saya mau ke gereja hari ini. Haleluya, kita potong kambing, potong apa karena orang itu datang. Yesus nggak mempermainkan begitu. Ya, lu mau ngikut saya, kalau tidak ada berkat, kalau tidak ada sesuatu pun yang kamu terima, kamu masih mau nggak panggil Yesus adalah Tuhan? Mau ikut? Itu menjadi pertanyaan sekarang ini. Di tengah-tengah kondisi pandemi yang susah sekarang ini. Semua susah. Ya, ekonomi sulit, ini sulit, ini sulit. Dan bukan hanya di Indonesia. Jadi bapak-bapak dan ibu jangan usah protes itu. Kok Indonesia begini sulit. Bukan hanya Indonesia. Sampai sekarang itu negara-negara yang lain pun masih bergumul. Masih susah, masih lockdown, masih dibatasi semua. Ya, informasi yang saya dapatkan ini ada varian-varian baru yang datang sekarang ini yang kalau kita tidak waspada katanya sih penularannya lebih 300% dari yang Delta dan segala macam ya Bu ya. Tapi kata Tuhan di tengah kondisi yang sulit, di tengah kondisi yang tidak ada doa yang dijawab, tidak ada harapan apa-apa, kata Tuhan, kamu masih mau enggak ikut saya? Itu pertanyaan yang sampai hari ini saya pun merenungkan. Ya, kalau doamu tidak dijawab, kamu masih mau nggak? Kita masih mau nggak bilang bahwa Tuhan itu baik? Saya masih mau menyembah setiap pagi, bilang terima kasih kepada Tuhan tiap pagi. Meskipun doanya tidak dijawab, masih mau enggak?
Ini pertanyaan bagi saya dan bagi kita semua yang sampai dengan saat ini dalam kondisi yang sulit sekarang ini sedang dipertentangkan, sedang ada pada kita hari ini. Tuhan, kita semua bergumul. Dulu bahkan ada orang yang sama gereja pun saling menyalahkan. Kalau ada satu pendeta mengatakan lenyap, ada bilang itu sesat. Ya. Untung bukan saya Tuhan. Kalau saya Tuhan mungkin saya ketawa lihat pendeta-pendeta yang berantem gara-gara berdoa dan segala macam gara-gara pandemi COVID-19 ini. Semua orang pada waktu itu panik. Kami sebagai petugas panik. Ya, pertama sekali tanggal 28 Februari saya waktu itu saya tim belum ada Satgas Covid, belum ada. Kami pertama sekali harus menolak kedatangan sebuah pesawat yang dari Wuhan pada saat itu. Saya waktu itu masih Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus di Barreskrim Polri. Belum ada dibuat, belum BNPB, belum dibuat ini. Jadi kami pertama. Jadi kita mau masuk bandara itu belum ada kita yang pakai masker. Orang bandara bilang, kok Bapak berani sekali? Apa sih, apa COVID itu apa sih? Kopat COVID. Nah itu gitu. Waktu itu saya belum tahu kok berani-beraninya itu. Ya. Itu di tengah-tengah. Sekarang ini kan kita sudah tahu, sudah pakai masker, sudah sadar. Pada saat itu kita menghadapi orang yang seperti saya tadi itu. Saya aja yang baca, yang tahu, yang ikut Satgas masih kopat COVID lagi, kopat COVID. Apa sih kopat COVID ini? Nah gitu. Sekarang ini enggak, kita sudah sadar. Seperti yang saya katakan ini 100% sudah vaksin ini sekarang. Sudah sadar bahwa COVID itu ada. Sampai sekarang masih ada orang yang mengatakan COVID itu boten wonten katanya. Boten wonten atau boten enten? Apa itu bedanya itu? Sama. Podo mawon. Jadi Bapak-bapak dan Ibu, itu kita sedang dipertentangkan pada hari ini seperti pada situasi yang sekarang ini. Oleh karena itu, mari kita mengatakan kepada Yesus, iya, di tengah pertanyaan yang datang kepada kita, mungkin hari ini belum begitu sadar kita itu pertanyaan itu. Tapi begitu di rumah, tidak ada yang dimasak, tidak ada ini, gaji dipotong, di PHK dan segala macam. Semua kita alami sekarang itu. Kesulitan-kesulitan dan kesempitan itu. Kata Yesus, Dul. Nah gitu. Kalau panggilannya orang Jawa itu apa ya? Le. Nah, le. Gak ono sing dipangan, gak ono sing diombe, gak ono sing apalagi itu, ya, gak ono sing duit tuku-tuku, gak ada yang mau beli, maksudnya gak ada semuanya. Kata Yesus, gak ada tempat, boro-boro kamu rumah, cangkir, apa segala macam. Tempat saya tidur untuk meletakkan kepala saja nggak ada. Kamu mau ikut saya mau ngapain? Hari ini bilang nggak ada semuanya, susah, dalam keadaan susah, COVID dan segala macam. Kamu masih mau nggak mau ikut Yesus? Ini pertanyaan yang sulit. Saya kira sulit juga. Memang mungkin saya gampang mengatakan karena cocot ini, ya apa nih? Bahasa cocot itu apa? Bahasa halus apa? Kalau nggak cocot congor. Nah ini congor ini bilang seperti itu gampang. Begitu sampai di rumah menghadapi kondisi yang ada pertanyaan ini akan datang. Dul, le, do. Ini pertanyaan serius loh ini. Kamu masih mau nggak?
bilang terima kasih kepada Yesus besok pagi. Bilang, aku tetap percaya kepada Yesus bahwa COVID ini akan selesai. Aku percaya kepada Yesus bahwa kondisi ini akan datang baik, bahwa semua akan baik, bahwa semua akan baik. Itu yang diharapkan. Ini sudah berapa lama nih? Sebentar lagi ya. Masih boleh satu ayat lagi? Oke ya. Terus lanjut 59. Lalu berkata kepada seorang lain. Perlu kita cari nggak seorang lain lagi nih? Kan seorang lain. Kalau kitab undang-undang hukum Undang-Undang Dasar 45 ada batang tubuh, ada penjelasan. Ya kan gitu ya. Ya, siapa yang sarjana hukum sini? Ya, ada pembukaan, ada batang tubuh, ada penjelasan. Kalau Alkitab kita, ya dia menjelaskan sendiri. Satu ayat yang lain, misalnya perjanjian lama digenapi oleh perjanjian baru. Kalau tidak jelas di sini, maka ada penjelasan yang lain. Nah, coba kita ulangi tadi itu seorang lain ini, itu pertanyaan sama. Ikutlah aku. Ini. Pertanyaannya, ikutlah aku. Ini seorang ini. Siapa ini kira-kira ini? Coba dibuka di dalam Matius 8 ayat 21 tadi. Lalu, ya. Seorang lain, yaitu siapa? Salah seorang muridnya. Sama pengen tanya. Murid Yesus bersama-sama Yesus apa enggak? Tiap hari sama Yesus apa enggak? Lihat mujizat apa enggak? Tahu Yesus membuat mujizat apa enggak? Menghidupkan orang mati? Menyembuhkan orang yang sakit? Orang lumpuh? Berjalan? Karena melihat. Orang buta? Berjalan karena punya kaki. Orang lumpuh melihat. Disembuhkan. Orang lumpuh melihat. Orang lumpuh berjalan maksudnya. Orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Itu dilakukan Yesus di depan mata mereka. Tiap hari Yesus dari satu desa ke desa mengajar orang, menyembuhkan orang. Dan itu dikatakan Alkitab. Dan muridnya melihat. Tetapi ketika Yesus bilang begini, ikut aku, serius hari ini. Pertanyaannya, apa jawab mereka? Nih, Tuhan, izinkan aku dahulu menguburkan Bapakku. Kira-kira begini nih. Ini kita diajak Yesus mau serius ini. Karena pertanyaan lebih lanjut. Tadi kan kita mau komitmen pertama bahwa ikut Yesus. Ya kan? Kondisi makin buruk, siap nggak? Ini kata Yesus. Kondisi makin buruk, siap nggak? Apa ada alasan? Alasan begini nih, murid-muridnya. Kita bikin aja alasan-alasan yang masuk akal sehingga Yesus nggak mau ngajak kita lagi lebih serius. Nah, itu. Masuk akal ini alasan ini, ya nggak? Siapa sih seorang, misalnya saya punya anak buah itu, bilang sama anak buah, saya dulu anak buah di Malang berapa tuh Pak ya? Bilang, kamu mau ikut nggak? Jangan dong Pak Komandan. Kenapa? Wah ini bapak saya mati. Mosok sih. Jadi saya harus menguburkan bapakku. Kita itu masuk akal nggak kira-kira ya? Murid Yesus bersama dengan Yesus, bapaknya mati, Yesus nggak tahu. Tahu nggak? Nah oleh karena itu jawaban Yesus aneh loh. Tapi menjadi pertanyaan saya gini. Bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang hadir hari ini dengan komitmen segala macam ini. Ya, pertanyaan yang lebih dalam yang dilakukan Yesus kepada kita. Bapak-bapak dan ibu yang datang hari ini ibadah dengan kondisi seperti ini, dengan segala resiko yang ada hari ini, Yesus bilang, kamu mau ikut saya apa enggak? Lebih serius. Ya, sudah mengatakan bahwa kita ini murid Tuhan. Kita ini sudah mengatakan, iya saya mau ikut Yesus. Pertanyaan Yesus sekali lagi. Sama seperti waktu Yesus bertanya kepada Petrus. 3 kali kan? Petrus.
Nah, kalau orang Batak, Petrus. Nah, orang Batak nggak bisa bilang Petrus. Petrus, dia bilang. Kau sayang nggak sama aku? Nah, itu kan. Kata Yesus, kau sayang nggak sama aku? Petrus menjawab, sayanglah Tuhan. Masa sih? Nah, gitu. Tanya Tuhan lagi sekali. Petrus, bahasa Jawa, saestune. Kau sayang nggak sama saya sih? Sambil Yesus bilang, masa sih Yesus meragukan saya? Pertanyaan ketiga, Petrus, saya tanya sekali lagi, kamu sayang nggak sama saya? Sampai Petrus bilang, aduh, sampai mati pun saya sayang sama Tuhan. Ya. Ini pertanyaan ini hampir mirip kepada kita hari ini. Dalam bentuk retorika yang dikatakan oleh, kamu mau ikut saya apa enggak? Kamu sudah mau komitmen dari awal ikut saya. Dalam kondisi yang lebih sulit, dalam kondisi yang lebih parah, nanti bila terjadi, kamu mau tetap bilang terima kasih enggak sama Yesus? Atau bilang alasan yang lain? Enggak ada Tuhan-Tuhan lagi. Masa doa saya sudah doa puasa 5 tahun enggak dijawab? Ada enggak doa puasa 5 tahun? Siapa yang sudah pernah doa puasa 5 tahun? Belum ada? Puasa 5 tahun sudah pernah belum? Belum. Paling lama puasa di sini berapa lama? 40 hari. Makan enggak? Minum enggak? Mandi enggak? Puas. Itu maksudnya begini. Dalam kondisi yang seperti ini nih. Kita ini sudah ngaku sebagai murid Tuhan. Sudah bilang aku akan ikut engkau. Tuhan, saya melihat semua mujizat yang dilakukan Tuhan yang namanya mujizat kan gak masuk akal kan. Orang mati hidup. Orang sakit sembuh. Orang lumpuh berjalan. Orang buta melihat. Orang gundul tumbuh rambutnya. Ada gak mujizatnya seperti itu? Gak ada, itu tambahan saya. Ya. Nah, doanya giginya ompong terus tumbuh, nah gitu. Semua mujizat yang dilihat oleh muridnya, ketika ditanya sama Yesus, kamu mau ikut saya apa enggak? Apa kata muridnya? Bapak-bapak dan ibu yang hadir hari ini, pertanyaannya seperti itu. Tapi harapannya bukan jawaban yang seperti ini. Aku mau pergi menguburkan bapakku. Ya, ada tukang musik. Kamu sekarang ini, ini ada latihan musik. Apa namanya? Paduan suara. Latihan musik. Apa? Alasannya apa? Aduh Pak, mohon izin Pak Sudi. Kenapa? Wah, saya nyanyi susah ya. Kenapa? Orang saya menguap aja fals apalagi nyanyi. Nah, menguap fals. Ya udah kalau gitu kamu main inilah apa? Keyboard lah atau apalah. Ya jangan dong Pak. Kenapa? Uang jari-jari saya jempol semua ya. Nggak bisa kalau pencet itu 1 dipencet, 2 kepencet. Nah gitu. Nah, jadi alasan-alasan itu ini hari ini sedang ditanyakan kepada kita. Kalau Yesus hari ini berdiri di samping atau besok pagi bilang, lu mau ikut saya apa enggak? Lebih serius. Apa jawaban kita? Saya enggak tahu jawaban Bapak Ibu, tapi saya yakin yang hadir semua di sini ini adalah jawabannya mau. Dan komit ikut Yesus apapun kondisinya. Amin. Sepakat? Sumprit ke anak muda sekarang kan begitu. Kalau saya khotbah di depan anak muda kan kalau bahasa begini, tua kali bahasanya. Jadi makanya keluar sumprit. Anak muda kan begitu. Anak muda semua ini kan. Bapak-bapak dan Ibu, inilah pertanyaan kita terakhir karena waktunya sudah lebih dari 30 menit.
saya tidak boleh lama-lama karena memang kondisi kita. Mari saya undang pemusik, kita komitmen kepada Tuhan menjawab hari ini pertanyaan yang sederhana tapi sulit jawabnya. Ya biasanya seperti itu. Kalau ujian pertanyaannya sih gampang dibaca, tapi jawabnya yang susah. Hari ini Bapak-bapak dan Ibu silakan jawab besok pagi. Begitu kita bangun terima kasih kepada Tuhan. Tuhan bilang, bener gak lu mau ikut saya? Nah tapi Tuhan akan menunggu jawaban yang benar-benar yang kita lakukan. Amin. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senang jalanku, memuliakan nama-Mu. Apakah ini jawabannya apa enggak? Jawabannya ini apa enggak? Silakan nyanyikan. Mari kita berdiri mau nyanyikan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Bapa di surga, Engkau tahu itu jawaban kami. Apapun kehidupan kami, jalannya, pertanyaan Tuhan yang hari ini kamu mau ikut saya apa enggak? Tetap kami mau jawab, ku mau mengikut Yesus. Dan akan memuliakan-Mu dalam segenap apapun dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan buat firman hari ini. Engkau berbicara kepada kami sungguh lugas. Tinggal kami mau mengatakan komitmen itu mau mengikut Yesus dalam kondisi apapun. Tuhan terima kasih buat firman-Mu ini. Terima kasih buat Roh Kudus yang sudah berbicara kepada kami Tuhan. Materaikan firman ini agar kami bisa menjadi pengikut Yesus yang tanpa alasan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Adalah kemurahan bagi kami ya Tuhan, dengan anugerah-Mu yang besar. Kami semua di tempat ini beroleh kasih karunia, sehingga kami dapat mengikuti ibadah dengan baik. Kami datang dan menaruh pengharapan kami kepada-Mu Tuhan, sehingga kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mengagungkan nama Tuhan. Demikian juga firman yang sudah disampaikan dengan baik oleh hamba-Mu, Pak Daniel Silitonga pada pagi hari ini. Kiranya lewat berita firman ini kami diingatkan, kami dikuatkan, kami diteguhkan, dan sebagai jawaban atas segala persoalan di dalam kehidupan kami, khususnya di dalam mengikut Tuhan dan Juru Selamat kami, untuk kami bisa tetap fokus dan meninggalkan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kami. Serius di dalam mengikut Yesus. Itulah inti berita firman yang sudah kami dengar dan kami aminkan pagi hari ini. Berkati hamba-Mu Tuhan, kiranya roh hikmat, roh pewahyuan senantiasa nyata atas hamba-Mu ini, dan segala apa yang dilakukan Tuhan menjadikan berhasil. Berkati hidupnya, berkati pekerjaannya, berkati rumah tangganya, dan berkati kesehatannya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan.
Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Pak Sudi Dharma yang sedang juga bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini selaku gembala sidang senior kami. Kiranya kami bersyukur kalau pemulihan demi pemulihan atas kesehatannya sudah terjadi atas hamba-Mu ini, dan Tuhan telah memberikan kekuatan baru, suasana yang baru, dan kekuatan yang baru. Terima kasih semuanya Tuhan, terima kasih. Kekuatan, pertolongan, perlindungan, hikmat nyata akan hamba-Mu Pak Sudi Dharma di dalam memimpin dan mengembalakan kami semua di Surabaya, di Malang, maupun di cabang-cabang yang lain di seluruh Indonesia ya Tuhan. Menyerahkan pula Tuhan hamba-Mu Pak Erlangga Dharma, Wakil Gembala Sidang kami, yang juga Tuhan percayakan untuk mengembalakan kami di tempat ini maupun di cabang-cabang yang lain. Berikanlah hikmat, berikanlah roh sukacita, kekuatan, pertolongan, hikmat, bahkan kesehatan yang baik, nyata pula atas kehidupannya Pak Erlangga Dharma Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, Tuhan Kau berkati seluruh jajaran pemimpin-pemimpin bangsa kami ini. Kiranya pemimpin kami dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten kota senantiasa memiliki roh takut kepada Tuhan. Dan segala apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, semuanya mensejahterakan rakyat dan memberikan rasa keadilan yang cukup bagi masyarakat se-Indonesia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kota kami Surabaya, di mana kami boleh hidup dan tinggal. Kiranya persoalan-persoalan kota yang timbul segera mendapatkan jalan keluar yang terbaik, terutama pasca COVID-19 ini. Tuhan memulihkan perekonomian dan perdagangan kota kami Surabaya. Tuhan memberikan kesehatan, memberkati tenaga kesehatan dan seluruh rumah sakit yang ada di kota Surabaya. Dan Tuhan memberikan penyelenggaraan pendidikan kota Surabaya dengan baik. Bahkan Tuhan memberkati keamanan kota Surabaya dengan baik pula. Terima kasih ya Tuhan. Kami teringat Ibu Paulina Tuhan, yang sudah menjadi saluran berkat tempat ibadah dengan baik bagi kami di tempat ini. Tuhan, tanggal 10 dia akan melakukan ibadah perayaan Natal di tempat ini pula. Kiranya segala sesuatunya dapat berjalan baik. Dan Tuhan memberkati apa yang diupayakan di dalam kehidupannya, pekerjaannya, pelayanannya, bahkan juga keluarga-keluarganya yang lain. Semua diberkati dengan upaya-upaya Bu Paulin Irianto ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Akhirnya kami juga mengucapkan syukur atas pemeliharaan Tuhan terhadap kehidupan kami, sehingga Tuhan senantiasa mencukupkan atas setiap kebutuhan kami. Saatnya Tuhan kami akan memberi persembahan kami. Dan apapun segala bentuk persembahan yang kami serahkan kepadamu pada hari ini, kiranya semata-mata demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan sendiri. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami juga berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Haleluya, sekali lagi. Walau ku tak dapat
semua rencanamu Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Namun hatiku tetap Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Mari yang percaya, yuk sama-sama katakan, kau ada untukku. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, semua kita diberkati firman Tuhan. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya teguhkan apa yang disampaikan hambanya ini adalah sesuatu yang esensi. Tadi disinggung Undang-Undang Dasar itu ada penjelasan batang tubuh dan pembukaan batang tubuh dan penjelasan. Ini batang tubuhnya. Ini sesuatu yang esensi, terutama dalam masa-masa sulit hari-hari ini. Pertanyakan sendiri kepada dirimu sendiri melalui firman ini. Dan hal seperti inilah yang seringkali saya sampaikan dalam berbagai kesempatan. Jangan suka berdalih. Jangan suka punya alasan macam-macam. Karena inilah yang paling ditunggu oleh Tuhan. Amin. Ya, jadi ini bukan sesuatu hanya tetapi serius. Pertanyaan yang serius yang Tuhan lontarkan bagi kita. Apapun yang terjadi, saya dan saudara tetap percaya Yesus itu Tuhan. Menyerahkan seluruh umat-Mu dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau mengetahui setiap pergumulan-pergumulan yang sedang terjadi. Kiranya yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Yang sedang mengalami jalan buntu, Tuhan buka jalan. Engkau telah berjanji, Engkau akan berjalan di depan kami. Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang sudah berlangsung ini. Kami percaya, kami telah menerima kekuatan baru. Engkau sudah menuntun langkah-langkah hidup kami, untuk kami terus mampu berjalan mengiring Engkau, sampai Engkau datang kembali pada kali yang kedua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, bahwa dalam Yesus Kristus ada pengharapan, dalam Yesus Kristus ada jawaban, dalam Yesus Kristus ada jalan keluar. Buka kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Yesus Kristus, kuat kuasa daripada Roh Kudus, untuk supaya setiap apapun yang engkau kerjakan, dibuatnya berhasil. Dalam nama Yesus, masing-masing berkata, amin. Amin.